Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Kemalkuluki dari Offering TIC. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan rancangan algoritma untuk mendeteksi influencer pseudo expert dalam konten investasi. Permasalahan yang sering muncul akhir-akhir ini adalah pertumbuhan konten investasi yang sangat pesat pada akhir-akhir ini yang memunculkan fenomena pseudo expert. Para pseudo expert investasi ini memiliki karakteristik yang cukup khas. Mereka mengklaim dirinya sebagai trader sukses atau mentor investasi profesional, seringkali menampilkan screenshot profit yang terlihat fantastis atau saldo rekening yang mencengangkan. Tidak jarang mereka menjual kelas trading dengan harga jual jutaan rupiah atau layanan signal premium dengan janji keuntungan pasti. Target utama mereka adalah pemula yang bermimpi cepat kaya, dan yang paling mengkhawatirkan adalah hampir semua dari mereka tidak terdaftar di otoritas jasa keuangan sebagai penasehat investasi resmi. Mereka sering menggunakan pola konten seperti ini, memberikan janji profit tidak realistis, tekanan FOMO, penyederhanaan risiko, kredibilitas palsu, dan tidak ada disclaimer hukumnya. Berikut adalah solusi algoritma yang saya rancang secara end-to-end, di mana algoritma bekerja dalam 6 tahap. Tahap pertama adalah data collection, di mana sistem melakukan pencarian video menggunakan keyword yang relevan dengan investasi. YouTube Data API bisa digunakan untuk mengambil metadata seperti video, ID, judul, deskripsi, viewcon, like count, dan juga informasi channel. Tahap kedua adalah content extraction, di mana sistem mengunduh audio dari video menggunakan tools seperti YouTube DLP. Audio ini kemudian diproses menggunakan speech-to-text engine seperti Whisper AI untuk menghasilkan transkrip lengkap dari apa yang diucapkan dalam video. Proses ini krusial karena banyak informasi penting tidak tertulis di judul atau deskripsi, melainkan disampaikan secara verbal dalam video. Transkrip ini kemudian digabungkan judul dan deskripsi untuk menganalisis komprehensif. Selanjutnya adalah tahap ketiga adalah fitur extraction, di mana teks digabung dari judul, deskripsi, dan transkrip dianalisis untuk mengekstrak berbagai fitur. Sistem menghitung frekuensi kemunculan keyword yang mengidentifikasi profit claim, tidak realistis, FOMO tactics, false authority, risk simplification, dan ketidaktiadaan disclaimer. Selain counting berbasis keyword, sistem juga melakukan binary check untuk fitur-fitur penyebutan OJK dan keberadaan disclaimer. Fitur extraction ini menghasilkan vektor numerik yang mempresentasikan karakteristik konten. Pada tahap keempat adalah risk scoring, di mana vektor fitur yang telah diekstrak diproses menggunakan formula weighted sum. Setiap fitur dikalikan dengan bobot yang telah ditentukan berdasarkan tingkat bahayanya. Fitur dengan dampak yang lebih berbahaya seperti profit claim, palsu, atau FOMO taktis mendapatkan bobot lebih tinggi dibandingkan fitur-fitur yang kurang kritis. Hasil penjumlahan weighted feature menghasilkan total risk score yang mempresentasikan tingkat bahaya video tersebut. Tahap kelima adalah tahap ranking, di mana semua video yang telah diskor diurutkan menggunakan algoritma major sort. Penggunaan major sort dipilih karena kompleksitas waktu yang optimal dan sifat yang stable. Artinya urutan relatif untuk video dengan skor yang sama tetap konsisten. Video dengan risk score tertinggi akan berada di peringkat teratas, mengindikasikan prioritas untuk investigasi lebih lanjut atau pemberian warning kepada user. Tahap keenam adalah output display, di mana hasil analisis disajikan dalam format yang mudah dipahami. Setiap video ditampilkan dengan rank number, risk score, kategori risk dengan color, dan breakdown detail tentang fitur-fitur yang berkontribusi terhadap skor tersebut. Itu tadi adalah rancangan solusi alur algoritma end-to-end yang saya buat. Selanjutnya saya akan menjelaskan perhitungan risk score-nya. Perhitungan risk scoring dirancang berdasarkan prinsip bahwa tidak semua indikator bahaya memiliki tingkat risiko yang sama. Beberapa red flag memiliki korelasi yang sangat kuat dengan kerugian finansial aktual, sementara yang lain mungkin hanya indikator pendukung. Oleh karena itu, sistem menggunakan weighted scoring, di mana setiap fitur diberikan bobot yang berbeda sesuai dengan tingkat bahaya terhadap investor pemula. Komponen perhitungan yang saya buat adalah satu adalah profit claim dengan 2 poin,
yang di dalamnya terdapat beberapa pola seperti cuan, untung, dan profit. FOMO indikator yang saya beri 2 poin, yang di dalamnya terdapat beberapa pola seperti sekarang kesempatan jangan sampai dan lagi naik gitu. Terus ada kredibilitas palsu yang saya beri 1 poin. Di sini ada beberapa pola juga yang seperti pengalaman saya sudah rahasia dan bocoran. Dan yang terakhir adalah risiko rendah, saya beri 2 poin. Di mana di sini ada beberapa pola seperti mudah, simple, tanpa ribet, aman, dan pemula pasti bisa. Selanjutnya saya akan menjelaskan desain dan analisis algoritmanya. Algoritma yang dirancang bertujuan untuk membedakan tingkat risiko konten investasi antar influencer dengan menganalisis teks transkrip, judul, dan deskripsi video. Pada tahap pertama adalah processing teks. Pada tahap awal, algoritma menggabungkan seluruh teks video menjadi satu representasi. Teks video KI diperoleh dari penggabungan judul, deskripsi, dan transkrip. Tujuan tahap ini adalah menyamakan format input agar dapat dianalisis secara konsisten. Yang kedua adalah string matching. Algoritma kemudian melakukan pencocokan pola pada teks menggunakan seperangkat kata kunci resiko. Setiap video KI direpresentasikan oleh sekumpulan fitur resiko. Setiap fitur menyatakan intensitas pola tertentu, seperti klaim keuntungan, FOMO, atau penyederhanaan resiko. Selanjutnya adalah analisis kompleksitas algoritma. Pencocokan pola dilakukan dengan memindai teks terhadap seluruh daftar kata kunci. Kompleksitas waktu adalah orde N dikali M, di mana N adalah jumlah kata dalam teks video, dan M adalah jumlah kata kunci resiko. Artinya, setiap kata dalam teks diperiksa terhadap seluruh daftar kata kunci. Tahap ketiga adalah pembobotan risk score. Setelah fitur diperoleh, algoritma menghitung skor resiko menggunakan fungsi linear berbobot. Risk score sebuah video KI adalah jumlah setiap fitur ke-J yang dikalikan dengan bobotnya. Bobot digunakan untuk menggunakan tingkat kontribusi masing-masing fitur terhadap resiko pseudo expert. Selanjutnya adalah sorting berdasarkan risk score. Video yang telah memiliki risk score kemudian diurutkan secara menurun. Skor resiko video pertama lebih besar atau sama dengan video kedua, dan seterusnya. Sorting diperlukan untuk memastikan urutan resiko yang benar sebelum dilakukan ranking. Baik, selanjutnya saya akan menunjukkan implementasi kode prototipe saya yang saya buat secara sederhana. Berikut implementasi kode sederhana saya. Yang di sel pertama ini merupakan digunakan untuk install library dan juga mengimport library-nya. Lalu pada sel kedua ini kita nge-setup API, lalu kita search videonya. Di sini adalah kita nge-search investasi cuan, dan saya batasi hasilnya sejumlah 3 dan menghasilkan video ini, 3 video ini. Lalu dari ini kita ambil view dan juga like-nya menggunakan metode ini, dan kita menghasilkan data ini. Dari sini terus kita download video tadi menjadi audio, lalu dari audio ini kita konvertkan dia menjadi teks menggunakan Whisper Load Model ini. Kita sudah convert, nanti dia akan menghasilkan ini. Ini transkrip ini adalah isi dari kontennya. Lalu dari sini kita bisa mulai melakukan pencocokan pola pada setiap fiturnya. Gitu. Ketika sudah di-run nanti akan menghasilkan data seperti ini. Data ini kita akan scoring berdasarkan nilai dari setiap fitur-fiturnya tadi. Kita sudah membuat nilai dari setiap fiturnya dan menghasilkan data ini, data risk score ini. Lalu dari data risk score ini, kita akan sorting dia menggunakan major sort, dan kita akan ranking secara linear dan menghasilkan output seperti ini. Pada video pertama mendapatkan risk score 20, pada ranking kedua mendapatkan risk score 18, dan pada ranking ketiga mendapatkan risk score 8.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.